Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat kita semua. Senang rasanya kami bisa berjumpa dengan teman-teman lagi walaupun hanya tetap maya. Perkenalkan, saya Ika, kemudian rekan saya Desi, Afifah, dan Yosi. Kami dari kelompok 5 akan membagikan hasil diskusi kami dari skripsi Hesti Puspitasari yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Tentunya tidak lupa, kali ini kami akan membagi beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang, kedua, kerangka pemikiran, ketiga, metode penelitian, keempat, hasil analisis, kelima, kesimpulan, dan yang terakhir adalah makeover plan. Menurut penulis, latar belakang terjadinya skripsi ini karena adanya manipulasi laporan keuangan. Atas dasar apa? Atas dasar perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen sehingga menimbulkan konflik. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik keagenan. Jadi timbulnya konflik keagenan ini mengakibatkan adanya sifat opportunistic management sehingga yang terjadi adalah kualitas laba menjadi rendah. Kemudian, dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah. Nah, terdapat 7 rumusan masalah pada penelitian ini, yang intinya adalah apakah ketujuh mekanisme corporate governance tersebut yang diproyeksikan berpengaruh terhadap manajemen laba? Seperti itu. Sehingga bisa dilihat kerangka pemikiran seperti pada slide berikut. Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme corporate governance yang meliputi 7 mekanisme corporate governance, di mana ketujuh mekanisme ini termasuk variabel independen. Penelitian ini juga menguji pengaruh dari ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba, di mana kedua variabel tersebut menjadi variabel kontrol dari manajemen laba sebagai variabel independennya. Kerangka pemikiran sudah ada, lalu muncullah hipotesis yang meliputi hipotesis 1, yaitu independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua, keahlian keuangan Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis ketiga, ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Nah, hipotesis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu hipotesis 4. Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis 5. Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis ke-6. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dan hipotesis ke-7. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitiannya, penulis mengambil populasi menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI tahun 2010 sampai 2014. Dengan teknik pengambilan purposive sampling, penulis juga mengumpulkan datanya menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan BUMN di BEI periode 2010-2014. Selanjutnya yaitu metode analisis. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang metopen, penulis memiliki metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dan tentunya setelah menerapkan metode analisis tersebut, muncullah hasil analisis dari penulis. Tetapi sebelum melihat hasil analisis dari penulis, alangkah baiknya kita harus mengetahui deskripsi objek penelitian. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa populasi yang digunakan penulis adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 2014 dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga bisa diperoleh pada data tabel berikut. Tabel tersebut menjelaskan tentang proses pemilihan sampel, sehingga sampel selama 5 tahun sejumlah 65 perusahaan.
Selanjutnya, kita akan memasuki hasil analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil tabel tersebut, analisis statistik deskriptif yang muncul yaitu nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan nilai standar deviasi. Untuk hasil analisis statistik deskriptif dengan total 65 sampel dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Selanjutnya adalah uji normalitas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,396 atau 39,60% lebih besar dari 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen laba berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas. Tampak pada grafik scatter plot tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola tertentu pada grafik. Titik-titik pada grafik menyebar baik di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Pada tabel hasil uji multikolinearitas bahwa semua nilai VIF di bawah 10 atau nilai tolerance di atas 0,10. Berdasarkan hasil tersebut, maka model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Uji autokorelasi. Berdasarkan tabel hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson di antara -2 dan +2 yaitu sebesar 1,390, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Karena nilai Durbin-Watson berada di antara DL dan DU yang artinya hasil pengujian autokorelasi tidak dapat disimpulkan secara pasti, maka langkah penulis yaitu mendeteksi dengan rantes. Hasil uji rantes dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa nilai tes sebesar -1,624 dengan probabilitas 0,104 signifikan pada 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa residual random atau acak dan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. Setelah hasil analisis uji asumsi klasik diketahui, langkah selanjutnya adalah uji hipotesis, di mana ketujuh hipotesis yang telah kita bahas tadi akan dibuktikan menggunakan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai adjusted R-square sebesar 0,354. Hal ini berarti 35,4% variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel dari ke-9 variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 64,6% dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar model. Yang selanjutnya uji F. Dari hasil tabel ANOVA berikut dapat disimpulkan bahwa nilai F 4,901 dengan probabilitas 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba. Selanjutnya uji T. Dari tabel berikut dapat disimpulkan pengujian dilakukan dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5%. Ringkasan hasil uji hipotesis. Variabel yang pertama independensi dewan komisaris, keterangan tidak signifikan, hipotesis ditolak. Keahlian keuangan dewan komisaris signifikan, hipotesis diterima. Ukuran dewan direksi tidak signifikan, hipotesis ditolak. Ukuran komite audit tidak signifikan, hipotesis ditolak. Independensi komite audit tidak signifikan, hipotesis ditolak. Frekuensi rapat komite audit tidak signifikan, hipotesis ditolak. Keahlian keuangan komite audit tidak signifikan, hipotesis ditolak. Ukuran perusahaan tidak signifikan, hipotesis ditolak. Yang terakhir, leverage, keterangan tidak signifikan, hipotesis diterima. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, perusahaan BUMN pada kurun waktu 2010 sampai 2014 rata-rata melakukan dengan cara menaikkan laba pada laporan keuangan perusahaan. Kesimpulan berikutnya, uji F ke-9 variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
Yang terakhir, UJT hanya keahlian keuangan Dewan Komisaris dan leverage yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pembahasan yang terakhir dari hasil diskusi kelompok kami, makeover skripsi yang akan kami lakukan. Pertama, mempengaruhi latar belakang deskripsi. Ada fakta kasus pada tahun 1997, yaitu kasus krisis yang melanda Indonesia karena krisis finansial. Akan kami memperbarui dengan kasus masa kini, seperti kasus krisis minyak langka, sehingga banyak perusahaan memanipulasi laba. Kedua, memperbarui landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori dan penelitian terdahulu tentunya dalam dewasa ini terdapat banyak jurnal-jurnal tentang manajemen laba. Kami berencana memakai jurnal tentang manajemen laba dari 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai 2022. Tidak hanya dari jurnal nasional, tetapi juga jurnal internasional. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.